kubur ini lebih ngeri dibandingkan kemudian alam akhirat. Kenapa kemudian alam kubur itu lebih ngeri daripada alam akhirat? Karena kalau kemudian di akhirat itu sudah ada dua hal. Yang pertama kemudian syafaat dari Rasulullah SAW. Orang yang diri kurang ibadahnya dapat syafaat, dia kemudian sempurna amalnya masuk surga. Dan yang kedua pengadilan, yaumul hisab, ditimbang amalnya. Kalau lebih berat kemudian pahalanya, lebih berat amal solehnya, meskipun ada dosanya, dia masuk surga. Kalau kemudian lebih berat kemudian maksiatnya daripada amal baiknya, ya dia kemudian masuk neraka. Tapi kalau kemudian di alam kubur, pertama tidak ada syafaat atau belum ada syafaat dari Rasulullah. Mau dapat syafaat dari mana? Sedangkan kemudian syafaat itu datang ketika kemudian yaumil mahsyar, ketika Rasulullah SAW memanggil kemudian umat Islam itu untuk kemudian datang ke telaga atau kemudian ke Haudul Kausar. Telaga Kausar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang minum dari telagaku pada yaumil mahsyar, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Itu siapa? Yang kedua, yaumul hisab. Di alam kubur itu belum ada pengadilan. Jadi kebaikan dan keburukan itu silih berganti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saking beratnya alam kubur itu sampai Rasulullah SAW kemudian pernah bersabda, akan tiba di masa kalian orang yang terbaik di antara kalian ketika di kuburnya dia dihimpit oleh tanah-tanah hingga kemudian patah tulang rusuknya. Akan tiba di masa kalian orang yang paling baik di antara kalian itu ketika dimasukkan ke alam kuburnya dia dihimpit sampai kemudian patah tulang-tulang rusuknya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, inilah kemudian pentingnya asar itu, karena asar itu mengalir pahalanya hingga ke alam kubur. Maka apa kemudian yang mendatangkan pahala ketika manusia sudah meninggal terus mengalir pahalanya hingga alam kubur? Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata bani Adam," ketika meninggal seorang anak Adam, seorang manusia, "in qata'a amal," maka terputus amalan. Illa salas, kecuali tiga. Yang pertama adalah waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang didoakan kedua orang tua. Bapak dan Ibu sekalian, investasi paling besar dari orang tua itu adalah mencetak anak yang ketika dia orang tuanya meninggal, dia mendoakan orang tua. Itu investasi paling besar. Dan sekarang menjadikan anak soleh itu lebih berat daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu anak jelek, anak jahat dimasukkan sekolah itu baik. Sekarang anak baik dimasukkan sekolah jadi jahat. Bayangkan itu, anak baik kemudian dimasukkan sekolah jadi jahat. Dulu zaman saya di pesantren yang paling bagus pesantrennya itu kemudian kalau dimasukkan anaknya gratis. Kiai saya itu pernah kemudian bikin pengumuman, kalau bapak-bapak santi baru yang masuk-masukkan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu kemudian tidak yakin uangnya itu halal, tidak usah kirim sih, tidak usah kirim anaknya, biar kami yang kasih makan, minum dan uang saku buat bapak, buat anak-anak. Nah, disebabkan orang-orang kaya itu kalau tidak yakin uangnya itu halal, tidak usah kirim buat anak. Sekarang kalau kemudian orang memasukkan anak-anak ke pesantren itu tidak ada yang berat. Lebih berat kemudian sekarang itu disolehkan anak-anak kita dibandingkan orang-orang terdahulu. Tapi kemudian mujahadah itu tidak boleh. Karena kalau orang kemudian melihat dari sebuah hadis Rasulullah, maka betapa orang berhajat, berkeinginan untuk menjadikan anak-anak itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang di alam kuburnya sedang diazab, sedang dipukuli oleh malaikat. Tiba-tiba malaikat itu kemudian berbalik memalingkan wajahnya. Pak Imam. Sementara berpukul, tiba-tiba dia berbalik muka, membalikan punggungnya pergi. Maka manusia yang di alam kubur itu kemudian bertanya, kenapa kau kemudian meninggalkan aku? Dijawab oleh malaikat itu, anakmu mengirimkan doa kepada kita.
Jadi kalau kemudian seorang bapak ibu sudah diazab, dan ya kalau orang ingin tahu keadaan orang tua kita dalam keadaan seperti apa di kubur, baik-baik saja dalam kesusahan, coba cek seberapa sering orang berdoa buat orang tua. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, maka dalam kitabnya Ibnu Qayyim mengatakan cukuplah anak itu dikatakan durhaka kepada orang tuanya jika dia tidak mendoakan kedua. Seorang itu dikatakan durhaka jika kemudian dia sudah lupa mendoakan kedua. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang diajarkan Al-Qur'an pada orang. Ya Allah, ampuni aku dan dosa kedua, ampuni aku dan ampuni kedua orang tua, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mungkin keduanya mengasihani kami di waktu. Ini doa ini dihafal sama anak-anak TK. Kalau bapak punya anak TK, tanya kemudian doa dihafal semua. Tapi begitu SMA lupa. TK ingat hafal, begitu SMA lupa. Kita baru sebulan. Jadi Rabbi ini ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kemudian yang pertama. Yang kedua, amal yang terus mengalirkan pahala bagi pelakunya. Bagi pelakunya adalah kalau yang pertama waladun salihun yad'ulah, yang kedua al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang mengantarkan dia kepada takwa. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mengantarkan pelakunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya ilmu yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa, Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua umat. Rasulullah itu pernah berdoa, Ya Allah, kuatkan Islam ini. Dia masih di Mekah ya, pertama kali berdakwah. Kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua umat. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Salah satu dari dua umat ini. Umat yang pertama siapa? Umar bin Khattab. Umar yang kedua siapa? Amr bin Hisham. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Jadi Amr dan Umar itu tulisannya mirip, ain dia dan roh. Maka kemudian Rasulullah kuatkan dengan dua umat. Umar bin Khattab itu ya Umar bin Khattab. Tapi Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Orang tahu Abu Jahal. Kenapa kemudian Rasulullah itu ingin agar kemudian umat Islam ini dikuatkan salah satu dari Umar ini, termasuk kemudian Amr bin Hisham? Karena Amr bin Hisham itu nama aslinya adalah Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Abul Hakam itu artinya pemilik kecerdasan, pemilik kemudian kebijaksanaan. Kenapa? Karena Amr bin Hisham itu terkenal karena kecerdasannya, terkenal karena kecerdasannya. Tapi karena kemudian kecerdasannya, kepintarannya yang tidak menjadikan dia dekat dan takut kepada Allah, maka dia disebut oleh Rasulullah dan kaum muslimin sebagai Abu Jahal. Abu Jahal itu bapaknya kebodohan. Padahal aslinya Abu Hakam. Cuma karena ilmunya tidak mengantarkan dia pada takwa, maka ilmunya dianggap kemudian sebagai kebodohan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau orang kemudian menjadi guru, dan saya yakin banyak di antara kita ini yang menjadi guru, jadi dosen, guru PPA, maka semua yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, dan itu kemudian diamalkan olehnya, maka mengalir pahala itu kepada guru. Mengajarkan kemudian abata sajaha, itu kemudian dibaca selama dia baca Al-Quran, mengalir pahala. Dia baca A, B, C, D, E. Selama kemudian dia membaca dan mengamalkan ilmunya, pahalanya mengalir kepada guru. Jadi yang kedua, setelah kemudian waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, amal yang terus mengalir pahalanya sampai ke alam kubur itu adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat baginya. Dan yang ketiga adalah shadaqatul jari, sedekah jari.
Sedekah jariyah atau infak ini, infak itu satu-satunya amal yang disebutkan di dalam Al-Quran yang langsung disandingkan dengan waktu kadaluarsanya. Kalau sholat itu tidak disebutkan waktu kadaluarsanya. Kalau puasa itu tidak disebutkan waktu kadaluarsanya. Kalau kemudian haji itu tidak disebutkan waktu kadaluarsanya. Ibadah-ibadah yang lainnya, baca Al-Quran tidak disebutkan waktu kadaluarsanya. Tapi untuk infak Allah langsung ingatkan waktu kadaluarsanya. Anfiqu, berinfaklah kalian min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Jadi infak itu Allah sudah wanti-wanti, sudah tegaskan. Jangan sampai kemudian kalian itu belum berinfak tapi sudah keburu mati. Rasanya begitu. Dan ya, Rasulullah SAW itu oleh Ibnu Abbas disebutkan bahwa beliau itu, Ibnu Abbas menggambarkan kedermawanan Rasulullah itu seperti angin. Dermawannya Rasulullah itu seperti angin. Kira-kira bagaimana kemudian kalau dermawannya Rasulullah itu seperti angin, itu seperti apa? Seperti angin bagaimana? Tidak merasa ini maksudnya. Oke, baik. Kalau kemudian ingin tahu bagaimana dermawannya Rasulullah seperti angin, itu ada hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Beliau mengatakan, kami waktu itu sholat asar berjamaah. Dan begitu kemudian Rasulullah SAW salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Beliau kemudian berdiri dan melangkahi kepala-kepala kami. Jadi ini ada orang bersok-sok, Rasulullah langsung berdiri melangkahi. Bahasanya Jabir itu melangkahi kepala-kepala kami. Dan rumahnya Rasulullah, Masjid Nabawi, dengan rumahnya Aisyah itu satu halaman ya, seperti ini dengan rumahnya Pak Nasir, satu halaman. Maka sahabat itu bisa melihat Rasulullah itu bikin apa. Rasulullah kemudian masuk ke rumahnya, setelah itu kemudian kembali dan melangkahi kepala-kepala kami dan kembali ke tempat duduknya, kemudian berzikir bersama kami. Begitu selesai, sahabat ada yang bertanya, salah seorang di antara kami bertanya, apa ya Rasulullah yang membuat engkau melangkahi kepala-kepala kami, tergesa-gesa menuju rumah engkau? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku ingat bahwa di rumahku itu ada beberapa dirham, dan aku tidak ingin uangku itu beberapa dirham itu bermalam di rumah.